Halo, selamat pagi anak ibu. Apa kabar? Semoga anak ibu dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan ibu. Hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Nantinya akan ada tujuan pembelajaran ataupun indikator yang akan kita capai ya. Yang pertama itu mengidentifikasi komponen biotik dengan abiotik. Kemudian mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang ketiga, menjelaskan daur hidup hewan. Kemudian yang keempat, membuat rantai makanan. Yang kelima, menjelaskan bentuk interaksi makhluk hidup. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu menjelaskan perubahan pada ekosistem. Ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Ya. Nah, apa itu Bu komponen biotik? Komponen biotik yaitu manusia, hewan dengan tumbuhan. Berarti semuanya yang hidup ya. Bio itu artinya hidup. Kemudian yang komponen abiotik. Apa itu komponen abiotik? A berarti tidak, berarti yang tidak hidup. Apa saja? Ingat Sucana ya. Suhu, cahaya, nutrisi, dan air. Penggolongan hewan berdasarkan makanan. Yang pertama itu ada herbivora. Herbivora adalah hewan yang memakan tumbuhan. Apa saja hewannya itu bisa ibu lihat dari gambar ya, ada badak, ada kerbau, ya ada kuda dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, karnivora, yaitu hewan pemakan hewan, berarti dia memakan hewan. Nah, apa saja hewannya? Ya, anak ibu bisa lihat gambar ya, ada komodo, ada singa, ada harimau, elang, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada omnivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan dengan hewan ya. Jadi ada kelompok hewan yang memakan hewan dengan tumbuhan. Apa saja? Ada ayam, bebek, tikus, babi, monyet, dan beruang. Kemudian ada yang keempat, insektivora, yaitu hewan pemakan hewan serangga. Jadi makanannya berupa serangga ya. Itu ada hewannya belalang, kemudian kalajengking, laba-laba, dan yang terakhir itu ada landak. Daur hidup hewan. Ya, daur hidup hewan ini nanti ada dua penggolongan besar. Yang pertama itu ada ametamorfosis. Berarti A itu tadi kan tidak atau tanpa. Berarti tanpa melalui tahap. Misalnya nih, ayam menghasilkan telur, kemudian berkembang menjadi ayam. Anjing, kemudian jadi anak anjing. Yang kedua itu ada metamorfosis. Berarti dia melalui tahap. Ada metamorfosis sempurna. Tahapnya itu dimulai dari telur, larva, pupa, imago. Misalnya kupu-kupu, lalat, nyamuk, dan katak. Jadi ciri khas dari metamorfosis sempurna ini adalah tahap pupa. Jika melalui tahap pupa berarti dia metamorfosis sempurna. Apa saja hewannya Bu? Ada tadi itu kupu-kupu. Kamu lihat itu dimulai dari telur, larva, pupa, dan kupu-kupu dewasa atau imago ya. Sama halnya dengan katak. Pertama dari telur ke cebong tanpa kaki, kemudian cebong berkaki, kemudian katak berekor, dan imago atau katak dewasa. Kemudian ada nyamuk juga seperti itu, telur, larva, pupa, dan nyamuk dewasa. Sama halnya juga dengan ya itu ada binatang yang sebelahnya. Yang kedua itu metamorfosis tidak sempurna. Ya, tahapnya itu ada telur, nimfa, dengan imago. Nah, tadi kalau yang sempurna itu ada tahap pupanya, sedangkan yang tidak sempurna berarti tidak ada tahap pupa. Apa contohnya Bu? Misalnya belalang, capung, jangkrik,
dan yang terakhir itu adalah kecoak. Nah, di bawah ini ada gambar Ibu buat ya. Itu kamu bisa lihat itu ada tadi capung ya. Pertama dari telur, nimpa, kemudian capung dewasa. Sama halnya juga dengan kecoak ya, telur, nimpa, kemudian kecoak dewasa. Kemudian ada jangkrik juga seperti itu ya, telur, nimpa, kemudian jangkrik dewasa. Dan yang terakhir itu ada belalang ya, dimulai dari telur, kemudian fase nimpa, dan terakhir itu adalah belalang dewasa. Nah, Ibu bisa perhatikan gambarnya. Kemudian nanti ada rantai makanan ya. Apa itu rantai makanan, Bu? Yaitu proses makan memakan. Nah, di sini ada syaratnya. Pertama itu harus produsen. Produsen itu berarti semua tumbuhan. Kemudian produsen, ada konsumen 1, pemakan tumbuhan. Kemudian ada konsumen 2, pemakan konsumen 1, dan konsumen 3, pemakan konsumen 2. Dan terakhir itu ada pengurai, yaitu jamur ataupun bakteri. Nah, contohnya itu kamu bisa lihat gambar ya. Di ini ada rantai makanan di ekosistem sawah ya. Produsennya itu adalah tumbuhan padi. Padi dimakan tikus ya. Kemudian tikus dimakan sama ular. Ular dimakan sama burung elang. Kemudian burung elang akan mati dan jasad-jasadnya akan diuraikan oleh bakteri ataupun jamur. Ya, begitulah terus terjadi proses rantai makanan. Nah, syaratnya tadi bisa dilihat kan, ada produsen, konsumen 1, 2, 3, dan dekomposer. Kemudian ada jaring-jaring makanan, yaitu proses makan memakan secara acak. Berarti tidak ada syarat. Kalau tadi rantai makanan itu harus ada syaratnya. Kalau jaring-jaring makanan tidak ada. Berarti bisa nanti di sini terjadi makan memakan secara acak. Di bawah ini ada gambar ya, Ibu sertakan contoh. Nah, kamu lihat di situ. Ada tumbuhan-tumbuhan itu bisa dimakan kambing, bisa dimakan kelinci, bisa dimakan tikus. Kemudian kambing dimakan serigala. Kelinci dimakan juga serigala, kemudian kelinci juga dimakan kucing hutan. Kemudian tikus dimakan juga kucing hutan. Kemudian tikus dimakan burung hantu. Kemudian burung hantu dimakan ular, kemudian kucing hutan. Ular dimakan sama kucing hutan sama elang. Serigala dimakan sama singa. Jadi proses memakannya itu secara acak ya. Itulah disebut dengan jaring-jaring makanan. Kemudian ada kompetisi. Apa itu, Bu, kompetisi? Yaitu persaingan dua makhluk hidup ya untuk mendapatkan sumber daya yang sama. Misal nih, makhluk hidup ini mau mendapatkan wilayah ataupun makanan. Adapun gambar yang akan Ibu tampilkan. Nah, di situ ada beruang dengan harimau. Mereka beradu untuk mendapatkan wilayah itu. Nah, jadi itulah yang dinamakan kompetisi. Kemudian yang berikutnya itu ada predasi. Apa itu, Bu, predasi? Yaitu hubungan pemangsa dengan mangsanya. Berarti ada pemangsa dan ada mangsanya. Ya. Nah, di bawah ini nanti ada Ibu tampilkan gambarnya ya. Ada gambar jerapah. Maksud Ibu ada zebra dengan singa ya. Jadi yang memakan itu adalah singanya, sedangkan yang dimakan adalah zebra. Nah, itulah yang disebut sebagai predasi ataupun predator. Kemudian ada simbiosis. Nah, apa itu, Bu, simbiosis? Simbiosis itu adalah hubungan dua makhluk hidup. Berarti yang berhubungan ini adalah dua makhluk hidup. Harus yang hidup-hidup, bisa hewan dengan tumbuhan, atau tumbuhan dengan tumbuhan, atau hewan dengan hewan. Ya, simbiosis yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Apa itu? Yaitu hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Berarti dua makhluk hidup ini harus saling menguntungkan ya. Bisa tadi hewan dengan hewan berarti harus saling menguntungkan. Tumbuhan dengan tumbuhan juga harus saling menguntungkan. Di bawah ini ada gambarnya, Ibu, buat simbiosis mutualisme.
Kamu lihat itu ada gambar kupu-kupu dengan bunga, ya. Kupu-kupu itu mendapatkan sumber makanan dari bunga, sedangkan bunga dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu. Berarti tumbuhan dengan hewan tadi saling menguntungkan. Kemudian gambar yang kedua ada kerbau dengan burung jalak, ya. Kerbau itu memiliki kutu. Kutu itu akan menjadi sumber makanan burung jalak, sedangkan kerbaunya kehilangan kutu dan tidak merasa gatal. Berarti kerbau mendapatkan keuntungan tidak gatal, sedangkan burung jalak mendapatkan sumber makanan. Kemudian ada simbiosis komensalisme, yaitu hubungan dua makhluk hidup, ya, di mana yang satu diuntungkan sedangkan yang lain tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Ya, berarti satu untung, yang lain tidak untung ataupun rugi. Ada gambarnya Ibu buat, kamu perhatikan. Ya, ada ikan hiu dengan ikan remora. Ikan hiu di situ tidak diuntungkan atau dirugikan, sedangkan ikan remora mendapatkan sisa-sisa makanan. Kemudian juga ada di bawahnya ada tumbuhan dengan inangnya, ya. Itu ada tumbuhan demban, ya, atau sirih. Nah, tumbuhan itu hanya menumpang, ya, supaya mendapatkan sumber matahari. Sama halnya juga dengan anggrek. Nah, di atas itu ada juga, ya, terumbu karang, ya. Nah, di situ juga dia mendapatkan sumber perlindungan. Kemudian ada simbiosis parasitisme, yaitu hubungan dua makhluk hidup, di mana satu diuntungkan dan yang lainnya dirugikan. Berarti terjadi untung dengan rugi. Apa contohnya? Nah, Ibu bisa lihat gambar yang Ibu buat. Di situ ada nyamuk dengan manusia, ya. Nyamuk mendapatkan sumber makanan yaitu darah, dia merasa untung, sedangkan manusia merasa rugi karena dia kehilangan darah atau mendapatkan sumber penyakit. Kemudian juga ada cacing pita di perut manusia. Ya, manusia itu merasa rugi karena kehilangan sumber makanan, sedangkan cacing pita mendapatkan makanan. Kemudian ada bunga raplesia dengan inangnya, ya. Dia mendapatkan sumber makanan dari inangnya, sedangkan tumbuhan itu kehilangan makanan. Sama juga yang di sampingnya, ya. Itu ada tumbuhan benalu. Kemudian ada yang terakhir, keseimbangan ekosistem. Ekosistem kita ini bisa terganggu oleh kegiatan manusia yang berlebihan dalam mengambil hasil dari sumber daya alam. Jadi kalau ekosistem terganggu, maka rantai makanan terputus. Ya, jadi usahakan kita tidak mengganggu ekosistem yang ada di lingkungan kita supaya keseimbangan terjadi. Di sini ada kegiatan yang merusak ekosistem apa saja. Yang pertama itu ada penebangan hutan secara liar. Kalau hutan ditebang, maka tempat tinggal makhluk hidup akan terancam. Akibatnya apa? Rantai makanan terputus. Sama halnya juga pembakaran hutan. Ya, makhluk hidup juga kehilangan tempat tinggal dan rantai makanan terputus. Kemudian juga ada perburuan secara liar. Ya, kalau harimau diburu secara liar, maka rantai makanan juga terputus, ya. Sama halnya juga dengan pembuangan sampah yang tidak baik ke lingkungan air, ya, itu juga menyebabkan pencemaran ekosistem terganggu. Jadi untuk anak Ibu yang ingin bertanya, Ibu silakan, boleh di japri, boleh juga ditanya secara langsung, ya. Terima kasih, selamat pagi, namo buddhaya.